Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Natasha Dila. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi SMK Administrasi Perkantoran, yaitu materi Administrasi Umum. Nah, untuk kalian yang penasaran serta ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang administrasi, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa persiapkan peralatan tulis, buku atau kertas untuk mencatat hal-hal yang penting, supaya lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Oke, sebelum saya memasuki tahap penjelasan, saya akan membacakan beberapa materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada pengertian administrasi secara umum. Yang kedua, pengertian administrasi menurut para ahli. Yang ketiga, unsur-unsur administrasi. Yang keempat, ciri-ciri administrasi. Yang kelima, fungsi administrasi. Dan yang terakhir, jenis-jenis administrasi. Pembahasan pertama yaitu pengertian administrasi secara umum. Siapa sih yang gak kenal administrasi? Yap, semua kehidupan kita pasti berhubungan dengan yang namanya administrasi. Tapi pada materi kali ini kita akan membahas administrasi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih administrasi itu? Yuk mari kita kulas lebih dalam lagi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti intensif, dan ministrare yang berarti melayani, membantu, atau Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti intensif, dan ministrare yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan administration yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Secara umum, administrasi ialah suatu hal yang memiliki peran penting terhadap pencapaian suatu usaha kegiatan maupun kegiatan yang sedang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Administrasi juga merupakan sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar target dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu tercapai. Jadi, bisa dikatakan bahwa administrasi memiliki peranan yang krusial dalam aktivitas perusahaan atau organisasi. Kemudian, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Selanjutnya, dalam arti sempit, administrasi dapat dikatakan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan dalam bentuk luas, administrasi dikatakan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian administrasi menurut Leonard D. White. Leonard D. White merumuskan sebagai administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale. Yang artinya, administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah ataupun swasta, sipil ataupun militer, baik secara skala besar ataupun skala kecil. Yang kedua, William Leffingwell dan Edwin Robinson. Mereka mengatakan bahwa administrasi merupakan bagian dari ilmu manajemen yang masih berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas perkantoran, baik di mana saja dan kapanpun pekerjaan tersebut dilakukan. Selanjutnya, Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo. Beliau mengatakan bahwa administrasi yaitu suatu proses dan tata kerja yang ada dalam setiap usaha, baik itu usaha kenegaraan ataupun swasta, militer atau sipil, skala besar maupun kecil. Dan yang terakhir, De Liang Ji.
Deliangji mengatakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam segenap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mendapat perubahan, yaitu proses penyelenggaraan diganti dengan rangkaian penataan. Kemudian disempurnakan lagi menjadi administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada unsur-unsur administrasi. Secara umum, administrasi memiliki unsur-unsur antara lain: yang pertama, sekelompok orang; yang kedua, kerjasama; yang ketiga, pembagian tugas secara terstruktur; yang keempat, kegiatan yang runtut dalam proses; yang kelima, tujuan yang akan dicapai; dan yang terakhir, memanfaatkan berbagai sumber. Akan tetapi, menurut Ji tahun 2000, unsur-unsur administrasi itu terdiri dari yang pertama, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan dalam menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada manajemen. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan dalam menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga ada tata hubungan. Nah, tata hubungan ini merupakan rangkaian perbuatan dalam menyampaikan warta atau berita dari suatu pihak ke pihak lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian di sini merupakan rangkaian perbuatan dalam mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima ada keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan dalam mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam ada perbekalan. Perbekalan merupakan perbuatan dalam mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Selanjutnya ada tata usaha. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan dalam menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir ada perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan dalam menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri administrasi. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide berikut, ada 5 ciri-ciri dari sebuah administrasi. Yang pertama itu adanya suatu kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya proses atau serangkaian kegiatan. Yang keempat, adanya tujuan. Dan yang terakhir, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Selanjutnya itu ada fungsi dari administrasi. Menurut Kuebel tahun 2001, fungsi administrasi itu terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi rutin. Fungsi rutin ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Nah, contohnya itu seperti menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan melakukan kegiatan fotokopi. Yang kedua itu ada fungsi teknis. Nah, fungsi teknis di sini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contohnya itu seperti penggunaan peralatan kantor. Nah, selanjutnya itu ada fungsi analisis. Fungsi analisis di sini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Contohnya itu kegiatan melakukan inovasi produk atau jasa. Selanjutnya ada fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal di sini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya itu seperti rapat kenaikan gaji pegawai, kegiatan penilaian kinerja pegawai, serta kegiatan perekrutan pegawai. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi manajerial.
Nah, fungsi manajerial di sini yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Contohnya itu seperti kegiatan mengatur pegawai dan kegiatan mengelola sarana. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis administrasi. Menurut Wikipedia tahun 2016, jenis-jenis administrasi berdasarkan materi yang dijadikan pokok kajian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua ada administrasi lingkungan hidup. Administrasi lingkungan hidup ialah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia atau penguasaan iptek, serta kualitas lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Yang ketiga ada administrasi niaga. Administrasi niaga yaitu administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Nah, administrasi niaga ini dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi bisnis atau niaga. Selanjutnya itu ada administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan yaitu proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Lalu, administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Selanjutnya itu ada administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan di sini yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan serta pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Yang terakhir ada administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kegiatan administrasi memang pada umumnya dilakukan di sebuah kantor atau perusahaan, sehingga timbullah istilah administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ini sendiri berarti usaha penyelenggaraan perkantoran guna membantu pucuk pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan organisasi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa jenis administrasi perkantoran. Yang pertama ada administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan kantor. Yang kedua, administrasi keuangan. Administrasi keuangan yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah kantor. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana ialah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kantor. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti alat tulis kantor, lemari, mesin telepon. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
Contohnya itu seperti halaman, ruangan, gedung, dan tanah. Pada intinya, sarana adalah barang yang bergerak atau dapat dipindahkan, dan prasarana adalah barang yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Dan yang terakhir, administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan masyarakat yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi dan metode komunikasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan kantor. Nah, gimana nih teman-teman setelah menonton video yang tadi? Jadi udah pada paham kan apa itu administrasi? Alhamdulillah kalau seperti itu. Akhirnya saya tutup materi administrasi ini. Lalu saya akan memberikan pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, khususnya murid SMK Administrasi Perkantoran. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Serta apa yang saya sampaikan tadi mengenai materi administrasi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan patah semangat dalam meraih cita-cita, meskipun kita semua sedang studi from home akibat pandemi COVID-19 ini, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk tetap belajar dan mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun hanya melalui video conference atau Zoom meeting atau aplikasi lain yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran kalian. Sabar ya teman-teman, sebentar lagi pasti akan berlalu. Tetap semangat! Salam dari saya Natasha Dila yang insya Allah akan menjadi guru di masa depan nanti. Oke, saya Natasha Dila, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.